Saudara, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang beranggotakan 9 orang untuk menangani kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansah. Mayoritas anggota tim adalah jaksa yang berpengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Anang Supriyatna menyebut Kejagung telah menerbitkan 2 surat perintah penyidikan 3 kasus. 3 kasus tersebut ialah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada perkara PT Krakatau Steel, peristiwa blackout PT PLN dan pengelolaan dana Asabri. Bersamaan dengan itu, Kejagung juga menyebut tim khusus beranggotakan 9 orang, mayoritas adalah jaksa yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seluruh anggota tim khusus juga dipastikan tidak berasal dari lingkungan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau PITSUS. Hal ini untuk memastikan tidak adanya konflik of interest dalam penyidikan. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang, diantaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang. Ya. Lantas bagaimana agar pembentukan tim khusus 9 orang dapat memberi keyakinan bahwa kasus terkait ex-Jampitsus dapat ditangani secara independen sampai tuntas? Kita akan bahas bersama Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011 dan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung 2014-2016, Jasman Panjaitan. Halo, selamat sore Pak Jasman. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Jasman, pertanyaannya langsung saja. Jadi, menurut Bapak sendiri, apakah nanti efektif pembentukan tim khusus yang melibatkan KPK? Ya, seperti yang kalau harapan saya sebelumnya, yang menindaklanjuti penyidikan ini harusnya adalah KPK, supaya jangan terjadi ada suatu hal gamang nanti. Karena untuk menyidik kasus ini juga sebenarnya siapapun bisa, termasuk yang 9 orang dari mantan dari KPK, oke. Yang di luar itu juga oke. Karena semua jaksa ini udah semua mantap itu gitu. Satu hal yang perlu diketahui bahwa jaksa ini adalah manut kepada pimpinan. Apa kata pimpinan? Itu yang terjadi. Karena di kejaksaan itu, Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi. Yang lainnya itu adalah pengelester atau perpanjangan tangan daripada jaksa. Jadi tidak perlu ada keraguan. Hanya saja kalau menurut saya, supaya lebih masyarakat bisa menerima, udah serahkan aja ke KPK. Caranya bagaimana? Cara menyerahkannya? KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dengan Ketua KPK, udah duduk bersama untuk menentukan itu. Selesai, nggak ada masalah. Itu. Jadi yang saya katakan, semua jaksa itu manut kepada Jaksa Agung. Semua. Tidak ada yang bisa dibalelo, itu nggak ada. Saya jamin itu. Saya ngajar di Badiklat, itu yang saya ajarkan kepada mereka. Bahwa Anda ini bukan jaksa, bukan Anda yang menentukan. Yang menentukan itu adalah Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Jadi kita ini adalah penelser. Ya, silakan. Ya, jadi menurut Pak Jasman mengatakan bahwa secara psikologis maupun hierarkis ini seorang jaksa junior atau bahkan direktur penuntutan mungkin tidak berani begitu ya Pak untuk memenjarakan mantan bos dia. Bukan masalah nggak berani. Tapi? Soal berani atau tidak berani itu kan tergantung Jaksa Agung. Ya, kalau Jaksa Agung memerintahkan A, jadi A. Nggak ada itu, soal berani. Ya, pengalaman saya juga waktu saya tertib penyidikan. Ya, Jaksa Agung Pak Basri pada waktu itu mengatakan, ya, ini ditunda dulu. Padahal sudah lengkap bukti-bukti yang saya peroleh. Termasuk Pak Bibir waktu itu anggota saya.
Udah. Tapi karena udah Jaksa Agung memerintahkan demikian, maka kami manut apa yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung pada waktu itu Pak Basri Pali. Gitu. Iya, tapi kan sekarang di tim khusus itu sudah ada KPK, Pak. Sudah ada dilibatkan. Apakah menurut Anda sendiri bahwa para jaksa alumni dari KPK ini tidak cukup meyakinkan publik bahwa penanganan kasus ex Jampitsus ini bakal berjalan independen, jauh dari intervensi? Ini justru menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah, kayak apa, Pak? Menimbulkan masalah. Apa iya berani mereka menyimpang dari pendapat Jaksa Agung? Itu cuma nggak ada guna bahwa itu adalah dari mantan KPK gitu. Nggak perlu. Kalau saya sarankan, saya sebenarnya ditanya, siapakah yang dituju jadi jaksanya? Ya udah, satu jaksanya, ketuanya, yang lainnya para jaksa agung muda yang lain. Tunjuk itu 5 orang lagi. Nah, masa 5 orang ini nanti balido? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Pak Jas, yang ada kan sekarang memang sudah ditangani oleh Kejagung begitu. Cuman pertanyaannya, meskipun ada mantan KPK di dalam, apakah memang tidak bisa mengubah struktur pengambilan keputusan? Sama sekali tidak. Ya, tapi kan kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kan tergantung jaksa. Apa kata jaksa ini? Jadi itu, kan itu sama dengan Pak Febri ini. Semua tindakan Pak Febri itu kan perintah atasan itu. Itu loh. Pak Jasman, ada juga pendapat yang mengatakan ini kan tadinya di kepolisian, kemudian dipindahkan ke Kejaksaan Agung, lalu kemudian disampaikan kalau dialihkan lagi ke KPK, tampaknya tidak sesuai dengan KUHAP karena harus ada 6 poin yang dipenuhi untuk ditangani penuh oleh KPK. Begitu atau tidak? Soal ini tidak sesuai dengan KUHAP, pengalihan ini ke kejaksaan tidak sesuai KUHAP itu. Saya sependapat dengan Pak Profesor Mahfud. Ini nggak jelas itu dasarnya itu. Nggak bisa. Kok jadi kalau bisa seperti ini, kenapa Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK tidak bisa mengambil keputusan mengenai itu? Ya, Pak Jasman, setelah ini kasus diambil di Kejagung, kemudian diterbitkanlah 3 sprindik. Menurut Anda sendiri apa sih maksud penerbitan 3 sprindik tersebut? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Bahwa penerbitan sprindik itu nggak ngerti. Ya. Tadi saya udah katakan. Ya. Ya sekarang udah nggak apa-apa. Yang 9 orang ini ya bekerja dulu. Tapi berkesimpulan bahwa ini akan diserahkan ke KPK. Itu aja. Diserahkan ke KPK? Gitu. Bisa, Pak? Bisa begitu? Apa syaratnya untuk bisa diserahkan ke KPK? Karena syaratnya kan itu, kalau misalnya kurang, KPK itu kan tugasnya koordinasi dan supervisi. Kan gitu. Dan bisa mengambil alih. KPK itu bisa mengambil alih. Mengambil alih dari kejaksaan maupun mengambil alih dari kepolisian. Tapi oke, karena sekarang sudah diserahkan ke kejaksaan, maka dengan alasan tertentu nanti bisa saja ya bahwa ini akan diambil alih oleh KPK. Bisa itu. Dan undang-undang KPK-nya bisa mengatakan begitu. Daripada yang sekarang nggak ada dasar hukumnya. Kalau ada istilah pelimpahan administrasi perkara, nggak ada itu. Tidak dikenal di dalam istilah hukum acara itu, enggak ada. Tapi Pak, apa yang kira-kira harus dipastikan oleh Kejagung untuk memastikan independensinya? Meski Anda mengatakan bahwa kasus ini harusnya memang ditangani oleh KPK begitu, tapi bagaimana juga soal barang bukti yang sudah diserahkan kemarin ada 74 kilogram emas begitu? Bagaimana melihat ini? Kalau ditanya soal independensi, tergantung Pak Jaksa Agung. Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi. Cukup. Tidak ada masalah. Jangan macam-macam kau kata Jaksa Agung. Tidak macam-macam itu. Nah, itu. Nggak perlu diragukan.
Nggak perlu diragukan, tapi apakah barang bukti yang kita lihat dipertontonkan ke publik ini cukup banyak, nilainya juga fantastis, akankah hanya berhenti di 2 tersangka menurut Anda? Loh, tidak begitu. Tidak. Kan juga kalau kita untuk menyederhanakan kasus ini dulu, siapkan satu berkas dulu. Kasus TPPU itu dulu. Kenakan pasal 3, pasal 4, atau pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Itu. Jadi bagaimana kita bisa membongkar jaringannya, Pak? Bongkar jaringan yang mana? Kan nggak perlu jaringan. Yang jelas bahwa... Bukan. Maksudnya saya adalah dalam kasus ini kan ada nilainya fantastis. Barang bukti yang dipertontonkan ke publik nilainya cukup besar, Pak. Apakah memang cuma tersangka atau kita harus menelusuri siapa sebenarnya orang-orang lain yang mungkin terlibat? Menurut pasal 3 dan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak perlu. Itu diatur, itulah namanya ya di TPPU pasif. Kalau aktif memang di pasal 3 dan pasal 4 harus aktif. Kalau di pasal 5 tidak perlu menelusuri. Oke, baik. Terima kasih Pak Jasman telah berdiskusi di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, Pak. Oke, makasih Pak, makasih ya. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan di gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur. Perkembangan terbaru akan kami hadirkan, sesaja.